Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi melalui sabda dan doa Jemaat Karambe. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan diantar oleh sebuah lagu berikut ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji namamu, ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Allah pemilik kehidupan kami. Kepadamu pada malam hari ini Tuhan,
kami datang di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena sungguh kami merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, sebelum kami membaringkan tubuh kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan boleh tertanam baik di dalam hati kami. Terlebih, kami boleh dapat berlakukan di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini saya angkat dalam satu tema. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami sakit yang berat, ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, banyak hal yang terkadang menjadi kekhawatiran kita. Sebagai manusia biasa, pertama-tama yang ada dalam pikiran kita adalah, jika saya mati, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang memiliki anak yang kecil. Terutama bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mungkin pernah terpapar COVID, yang langsung membebani pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudara adalah bagaimana dengan keluarga saya, apakah mereka tidak terpapar, apakah anak saya tidak terpapar, dan sebagainya. Banyak pikiran, banyak kegelisahan muncul di dalam pikiran kita. Saya sendiri pun Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengalami hal yang demikian ketika saya terpapar COVID. Saya terbebani oleh rasa khawatir yang begitu berlebihan. Saya dibebani oleh pikiran-pikiran yang terus hadir di dalam pikiran saya, sehingga pikiran saya itu menjadikan saya menjadi sedikit drop. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak sedikit Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahkan saudara, kerabat, teman yang mengirimkan penguatan kepada saya, mengirimkan pesan kepada saya bahwa jangan berpikir terlalu banyak, jangan sampai stres. Tetapi bagaimana saya tidak stres, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika saya melihat istri saya yang sudah mulai menampakkan gejala-gejala COVID itu. Maka muncul berbagai macam pemikiran. Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan kami ini? Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kami selama masa karantina? Namun Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan
datang kepada saya melalui pembacaan Mazmur 37 ayat 5 ini yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ada 3 poin penting. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Setelah membaca bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kemudian terkaget, sadar bahwa seharusnya sebagai seorang Kristen, ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat seperti ini, hanya satu yang bisa menolong saya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini adalah Mazmur Daud yang merupakan kesaksian Daud tentang bagaimana ia sungguh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana Daud merasakan pertolongan Tuhan di tengah berbagai ancaman-ancaman yang mengancam nyawanya. Daud sungguh merasakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ia terlepas dari pergumulan hidup, dari ancaman yang bisa saja membahayakan nyawanya, hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Mengapa kita harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah satu-satunya pemilik hidup kita. Hanya Dialah yang memiliki otoritas atas hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sepatutnya lah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Dia yang berperkara atas segala gumul kita. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai dan tentram. Karena kita akan berkata bahwa jadilah kehendak-Mu. Karena kita meyakini bahwa kita itu di dalam kendali Tuhan. Tuhan sudah mengatur hidup kita sejak kita lahir, sejak kita bertumbuh. Tuhanlah yang mengatur hidup kita, perjalanan hidup kita dalam menjalani suka dan duka kehidupan sampai detik ini, bahkan sampai akhir hidup kita. Dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita akan melihat kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita. Segala khawatir kita akan lenyap. Segala kegelisahan kita akan lenyap. Karena kita menyadari bahwa kehidupan kita ada dalam kendalinya. Kita tidak hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tetapi juga harus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 21 ayat 18 mengatakan, takkan sehelai rambut pun akan jatuh jika Tuhan tidak berkenan. Inilah satu penguatan bagi kita bahwa di dalam kehidupan kita
Tuhanlah yang memegang kendali kita. Hidup kita ada di dalam tangannya. Sehingga marilah kita menyerahkan hidup kita hanya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saat ini menghadapi pergumulan yang berat, mungkin karena sakit, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Seperti lagu yang telah kita dengarkan tadi. Dia sanggup menolongmu. Berserahlah kepada Yesus. Yakin dan percaya, Dia akan memberikan kedamaian bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saat ini terbaring lemah. Dia akan memberikan kedamaian bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang memiliki pergumulan hidup. Karena ketika kita mengalami kedamaian hidup, maka sukacita pun akan hadir di dalam kehidupan kita. Sukacita adalah obat yang mujarab bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saat ini mengalami sakit. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita mendengarkan satu kidung pujian berikut ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Oh, oh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Oh Yesus. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu. Jamahlah
kehendak-Mu. Seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus nyatalah, agar terang Kristus nyatalah, agar terang Kristus nyatalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami. Mengingatkan kami untuk kembali percaya kepadamu. Mempercayakan hidup kami kepadamu di dalam setiap keberadaan kami. Ya Tuhan, kami datang membawa doa kami kepadamu untukku saudara-saudara kami yang saat ini merasakan sukacita oleh karena perpanjangan usia yang Tuhan karuniakan. Kami bersyukur bersama Bapak Budi Limbung Alo, Saudara Ronald Sampai Basang, Ibu Elizabeth Rante, Ibu Elizabeth Mariangga, Ibu Peri Minggu, Saudara YS Pamasi, Saudara Agus Talan, Saudara Daniel Trisna Dema Pilei, Anak Wendy Step Petasik, Anak Jessica Aprilia Rande Bunga. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menambahkan lagi umur bagi orang tua dan saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya tetap melanjutkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Kami datang berdoa bersama orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan oleh karena sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Nenek Kevin yang ada di Makassar. Kami berdoa untuk Mama Kevin yang ada di Makassar. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Pase. Kami berdoa untuk Nenek Evan. Kami berdoa untuk Bapak Yakin Tandirerung. Kami berdoa untuk Nenek Doan. Kami berdoa untuk Bapak Markus Basang. Kami berdoa untuk Nenek Reski. Kami berdoa untuk Nenek Eva. Kami berdoa untuk Nenek Cynthia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pungpadati, Nenek Juno, Bapak dan Mama Marlo, Nenek Gigi, Bapak dan Mama Beni, Gebi yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan, untuk memberkati setiap usaha perawatan yang dilakukan terhadap mereka, untuk memberkati makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah lewat semua itu Tuhan, membawa kesembuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh dapat dipulihkan kembali dan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang mendoakan
keluarga Bapak Immanuel Seru. Kami bersyukur oleh karena keluarga tetap mengalami kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk Papa Mama Melvin dalam tugas dan pekerjaan setiap hari. Tuhan tolong, Tuhan tetap melindungi Papa dan Mama Melvin. Biarlah boleh menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Engkau perlengkapi dengan kesehatan yang baik, sehingga semua itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk usaha yang sementara ditekuni, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Nenek Rare dalam menjalani masa tua. Biarlah Tuhan tetap memberikan pengharapan di dalam menjalani masa tua, sehingga tetap merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan orang tua kami. Kami berdoa untuk Dr. Otto yang sementara melanjutkan pendidikan di Makassar. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap melindungi, menyertai Dr. Otto dalam menempuh pendidikan di Makassar, perlengkapi dengan pikiran yang baik, perlengkapi dengan kesehatan yang baik, sehingga di sana boleh menjalani pendidikan dengan baik. Biarlah suatu kelak boleh dapat menyelesaikan pendidikan itu dan namamu dipermuliakan. Kami berdoa untuk Melvin dan Delwin dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan. Tuhan kiranya tetap memberkati, mendampingi anak kami ini, sehingga bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Biarlah Melvin dan Delwin tetap memiliki semangat untuk menempuh pendidikan, terutama Tuhan dalam menempuh pendidikan di masa pandemi ini. Kami berdoa untuk Bapak Bunga Allah dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Tuhan kiranya tetap memberkati di dalam setiap keberadaan, di dalam setiap pekerjaan, bahkan di dalam setiap rencana-rencananya. Biarlah boleh dapat berjalan dengan baik dan dari dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk kakek dan nenek Melvin di Malangok dalam menjalani masa tua. Tuhan kiranya memberkati di dalam masa tuanya, sehingga terus berpengharapan menjalani masa tua dengan penuh sukacita. Terlebih Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga di mana saja berada, dan semua yang ada di mana-mana. Kami berdoa untuk keluarga di mana saja berada Tuhan. Tuhan kiranya meluputkan mereka dari paparan virus corona. Biarlah mereka tetap mengalami kesehatan yang baik yang asalnya dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Kami juga tetap berdoa untuk seluruh jamaat Tuhan yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya tetap memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya tetap memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap rencana-rencana mereka Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan boleh dapat berjalan dengan baik, dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terpuji namamu Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika malam hari ini Tuhan, kami akan mengistirahatkan tubuh kami. Kami mohon Tuhan Engkau melindungi kami. Biarlah malam hari ini kami boleh dapat mengistirahatkan tubuh kami, dan besok pagi Tuhan kiranya membangunkan kami dengan tubuh yang sehat untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, dan terima kami yang datang kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini melalui sabda dan doa malam.
Selamat malam buat kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.